lagi di podcast Solo Bryce pada Hai. pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak. Pagi. Oke, boleh kenalan dulu nih. Boleh. Masa nggak boleh? Oke. Saya Ika dari brand Sadasa Merchandise, Kak. Oke, lalu aku Rival Kak. Aku punya Ika ya berarti ya? Iya, Oke, boleh. boleh Kak Ika. Aku Rival, aku dari tim Solo Bryce pada pagi hari ini ingin tanya-tanya dikit nih mengenai produk kakak yang menurutku keren banget untuk startup sekarang ya. Iya. Oke, apa kita mau bahasa-bahasa dulu apa langsung aja nih? Langsung aja boleh. Langsung ya. Tapi ini ini produknya ya keren Iya. banget sih menurutku. Ini ada apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Ini untuk merchandise-nya kita ada ready kaos, Kak. Kaos ini kita sablon kultur sih, lebih ke budaya Indonesia gitu. Untuk oleh-oleh atau merchandise gitu. Terus ada lagi sama manik-manik, Kak. Oh iya, Craft, ini ya. jadi produk craft. Untuk manik-maniknya kita lebih ke perempuan sih, kayak yang cantik-cantik gitu. Oke. Kalau yang ini tas ya? Ini tas Dan kita gue tasnya sendiri. juga iya. Wis keren. Jadi emang udah banyak banget produk yang dibuat ya dari Lumayan. sadasa.id. Yes. Sadasa namanya. Sadasa. Wis keren banget. Oke, aku mau tanya asal muasalnya gimana sih kok bisa bikin produk yang kayak gini nih? Dan produknya itu nggak cuma satu kan ini. Iya. Ada banyak banget. Itu asal muasalnya gimana tuh? Asal muasalnya karena suka pertama suka gimana ya, hobi ya, emang Hobi. perempuan ya, kayak hobi untuk craftnya tuh kita sering kayak kemana gitu ya Kak, misalnya kita sering kok belanja yang lucu-lucu kayak gitu. Kita beli apa namanya craft atau perhiasan yang dari manik-manik tuh kadang-kadang perempuan kan kayak bukan butuh ya, kayak lebih ke karena lucu kayak Bagus gitu loh, bagus gitu ya. kayak gitu. Oh ini cocok nih buat hadiah misalnya kayak gitu. Nah kita dari situ mulailah muncul ide untuk membuat apa namanya perhiasan dari manik-manik. Oke, jadi ini emang produknya dikhususin buat perempuan ya. Tapi emang iya sih pengalamanku nih kayaknya. Karena aku banyak temen cewek ya, kayak lihat barang dikit, oh lucu banget, mau. Emang gitu ya cewek? Iya, bukan karena butuh kan. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Cuman untuk craftnya kita memang khusus perempuan. Khusus Jadi perempuan. kalau untuk kaosnya itu kita ada unisex sih Kak. Kayak bisa buat gitu. perempuan, bisa untuk laki-laki gitu. Oh jadi emang kalau yang manik-manik itu perempuan. Nggak mungkin dong kakak pakai warna pink, ya kan? betul. Bercanda. Emang tapi menurutku keren banget sih, aku lihat juga kayak. Tapi produk lokal tuh juga bagus-bagus dari Kak Ika sendiri ya. Iya. Oke, terus kalau boleh tahu, dulu kan pasti awal-awal tuh outletnya cuma dikit nih. Kalau sekarang outletnya berapa nih setelah beberapa tahun ada usaha ini? Kalau outlet untuk offline sih kita masih satu sih Kak. Iya, untuk lebih ke ya? ini sih, lebih ke home gallery sih, Home bukan outlet yang kita buka di mana kayak gitu. Belum sampai situ sih Kak. Karena memang belum lama kan, lama produknya ini. Jadi kita launchingnya baru bulan apa ya kemarin tuh, antara April dan Juni. Jadi baru beberapa bulan. Iya. Udah kayak gini. Keren, berkembang sih Kak, maksudnya nanti karena apa namanya produknya kan juga handmade untuk yang craftnya, jadi kita masih pengembangan sih untuk iklannya atau ini gitu. Keren. Aku juga liatnya kayak baru berapa bulan udah kayak gini. Kalau misalnya udah berapa tahun gimana? Alhamdulillah ya. Oke. Terus kalau boleh tahu, sekarang kan pasti pemasarannya nggak cuma lewat di home industry aja dong, pasti ada yang di luar, mungkin ke toko retail atau ke toko oleh-oleh. Itu sekarang untuk pemasarannya udah sampai mana nih? Kalau untuk toko oleh-oleh belum sih Kak, kita masih cari partner juga untuk ini, makanya kenapa kita juga ikut ke mana namanya Solo Break juga. Terus kita banyak belajar juga, maksudnya untuk jualan retail dan secara online dan offline tuh gimana gitu. Oke, tapi kalau misalkan masuk ke toko-toko kayak retail gitu kan, kayaknya udah masuk retail kan pasti? Ya. Itu kendalanya apa sih kalau boleh tahu? Kayak kan banyak kan kayak kasus retailernya tiba-tiba tutup gitu pas kita udah masukin, padahal belum dibayar tuh. Nah itu gimana kalau kakak sendiri? Kalau saya sih ini Kak,
Memang sih kemarin pengalaman tuh memang mahal ya harganya ya. Mahal kan? Kemarin ada juga kita titip ke Mm-mm. satu toko gitu. Jadi dia juga jualan merchandise juga. Merchandise Terus juga. kita Oke. masukin barang di situ. Akhirnya karena pembayaran tempo, jadinya agak ini sih ya Kak, agak Riskan, susah susah sih ya. ya. Iya, susah untuk kita nagihnya, Nagihnya, nggak oke, oke. sesuai tanggal seperti itu. Makanya saya kenapa kok beralih ke event-event, karena ya seperti itu untuk apa ya, situasi Oh, di pasar tuh seperti itu, jadi nggak ini sih, banyak resikonya. tapi akhirnya itu dibayar Heeh. nggak Kak itu akhirnya? Akhirnya Tapi dibayar lama cuman ya, tempo temponya kita parah gitu kan. kayak gitu. Jadi untuk resikonya Hmm, seperti itu, jadi kita memilih untuk mengembangkan brand kita sendiri gitu loh oke. Kak. Tapi sampai sekarang mitra yang kakak itu kan mitra ya Heeh, masuknya. mitra. Dia udah nggak bayar tuh lama. Itu tetap Heeh. masuk mitranya kakak lagi atau udah di Oh, blacklist? enggak, kita stop. Kita stop ya. Ya, stop. Jadi kita sekarang untuk pemasarannya eh, lewat event, Oh, oke. terus pameran kayak online, Mm-mm. lebih ke gitu sih, Instagram, Shopee kayak gitu sih Kak. Oke, jadi setelah Mm-mm. ini berarti Kak Ika tuh masukinnya harus Mm-mm. langsung dibayar ya pasti ya. Iya. Kalau begitu bocos kita nanti yang produksi gitu. Nanti deh kalau mau buka lagi, Mm-mm. mungkin kalau sudah apa ya Kak, produksinya juga kita sudah oke, Oke, misalnya sudah tertata rapi semuanya, baru kita mungkin oke. open lagi untuk mitranya. Bener-bener banget. Tapi Mm-mm. kalau sejauh ini kalau misalkan masuk ke retail Mm-mm. lebih dari 20 nggak yang masuk? Untuk retail satu toko lebih sih. Kalau lebih ya pasti ya. Iya, pasti lebih, dan mungkin kan untuk di display atau Mm-mm. apa, dan kita sediakan stoknya Oke, juga itu gitu. kalau boleh tahu nih kan, Heeh. untuk sistemnya, kita Mm-mm. kan nitip barang nih, Mm-mm. atau kita nanti memberikan upah ke yang mempunyai retail, Mm-mm. atau yang retail itu menjualkan, misalkan kakaknya ngasih satu barang tuh Mm-mm. 50.000, dia jualnya 55.000 Oh, ribu, enggak. Kita untuk menjaga supaya stabil stabil kan? harganya, supaya stabil harganya kita kasih lebih ke ini sih Kak, kayak fee gitu sih, kayak satu Oke, barang tuh berapa persennya, kayak oke, gitu oke, sih. oke, oke. Jadi Mm-mm. lebih bisa ngantisipasi, misalkan toko A sama toko B Mm-mm. beda harganya ya. Nah, seperti itu. Jadi kan kita nggak tahu Hmm. pasar nanti, di orang konsumen tuh biasanya bingung sih Iya, kalau betul, gitu. betul, betul, betul. Oke, ini kan kita di event Solo Bread ya, Bridge Mm-mm. ini kan dari Living Way Mandiri nih. Mm-mm. Kalau kakak sendiri, Mm-mm. kita kan udah masuk di era digital banget nih. Mm-mm. Untuk kakak sendiri pemasarannya selain di retail, Mm-mm. itu di mana aja sih? Kalau selain retail kita online sih Kak. Online di mana? Onlinenya kita ke Shopee, TikTok, Instagram. Oh, berarti udah masuk semua ya? Iya, Oke. alhamdulillah sudah. Dan kalau boleh tahu nih, Heeh. perbedaannya sama offline dibandingkan Mm-mm. online itu untuk pemasakannya gimana tuh? Apa lebih Kalau banyak yang mm-mm. online atau offline? Kalau untuk presentasinya nggak bisa Nggak bisa ini diukur. sih, ya nggak bisa diukur sih Kak, karena kita juga ke event kadang-kadang orang ngebeli tuh memang harus lihat ini sih, Oh, lihat, lihat oh produknya ya. iya, Oh, lihat oke, oke, produknya oke. ini banyak kayak gitu-gitu. Terus apa namanya, untuk event nasional biasanya kita lebih ke merchandise-nya, kaos kayak Oke. tas kayak gitu-gitu sih, untuk oleh-oleh Oke. seperti itu Kak. Kalau untuk online sih sejauh ini ada Kak, Ada. maksudnya jalan. Terus sekarang juga kita ngembangin untuk yang mandiri merchant juga. Heeh. Iya, karena itu kan kayak area gitu kan Betul, betul, Kak. betul, Iya, betul. itu ketertariknya ke situ sih. Oke, jadi udah Heeh. intinya berarti udah masuk di era digital juga ya. Heeh, Untuk iya. sistem pembayarannya gimana tuh? Untuk sistem pembayarannya kita ada Ada kris, dari kris, Mandiri ada, mm-mm, terus kita ada cash juga cash bisa. bisa, Heeh. pasti ya. Iya. Tapi nggak susah kembalian ya. Enggak. Alhamdulillah enggak sih. Oke. Lebih enaknya ke ini sih Kak, ke kris sih. Pakai kris. Hmm. Heeh. Oke, oke, oke. Kalau boleh tahu nih, Heeh. boleh spill sedikit nggak sih berapa pekerjanya kakak sekarang? Kalau untuk karyawan baru 5 sih. Baru 5 tuh Iya, banyak banget. baru tapi 5 tapi sih tapi Kak. gini nih Kak Ade. Aku kan Heeh. ada beberapa gitu ya. Kayak case itu Mm-mm. ternyata ada pekerja itu Mm-mm. yang masukin krisnya sendiri loh. Nah, jadi pas Mm-mm. dia Oh bayar dia iya iya, nunjukin oke krisnya oke. sendiri tuh. Nah, aku tuh Heeh. uangnya ke itu kan. Heeh, Nah, heeh. pernah nggak sih ada case kayak pekerjanya nggak jujur gitu? Ada nggak?
Kalau sejauh ini sih enggak sih, Enggak nauzubillah ya? min dzalik, jangan lah ya Kak. Nah, Kalau baca pernah sih, baca kayak oh ini lebih ke hati-hati, kalau ke oke. saya kan by data semuanya. Iya, Jadi oke oke. ya pasti Tapi ketahuan lah. berarti pekerjaannya jujur-jujur ya? Ya Nah, alhamdulillah ya. caranya dapat pekerja jujur tuh gimana? Nah, karena kebanyakan nih gini kan, pelaku UMKM gitu Mm-mm, ya. Kalau misalkan ada startup juga, itu mm-mm, kan biasanya pekerja-pekerjanya tuh anak-anak muda, mm-mm, tua juga gitu, yang mm-mm, udah berumur juga. mm-mm, Tapi ternyata nggak bisa menjamin juga kalau mm-mm. misalkan umur muda itu jujur, Ya. umur yang lebih itu juga jujur gitu. Nah, eh, kalau kakak sendiri untuk menyaring pekerja yang mm-mm. bagus tuh gimana tuh? Pekerja yang bagus kita gini sih Kak. Kalau saya selama ini ya, karena Mm-mm. kan ada usaha lain juga. Maksudnya Oh, nggak oke cuma ini, kita oke sudah oke oke. berkecimpung di dunia itu tuh udah lama. Kayak jatuh bangunnya tuh udah Hmm. udah ngerti lah gitu. Untuk cari pekerja yang jujur, kita ke ini sih, lebih ke diri sendiri dulu sih Kak. Oh, dari sini Jadi dulu. kita tuh kayak membangun apa ya? Sistemnya tuh kayak kekeluargaan. Jadi Oke kami itu oke bukan oke. pegawai saya, Oke kami itu oke tim oke. saya kayak gitu-gitu loh Keren Kak. keren Jadi keren keren. kalau misalnya gampang kok ikut saya tuh, tinggal kamu jujur aja, disiplin, sudah kayak gitu doang Oh, sih. tapi Jadi kalau mereka misalkan ngerti sendiri. oke oke. Tapi Mm-mm. berarti ini aku dapat poinnya. Jadi kita Ha-ha. harus memperlakukan pekerja kita tuh bukan Ha-ha. kayak pekerja. Iya Jadi betul. seperti keluarga kita ya. Yes. Hmm. Ha-ha. Kalau saya sih gitu. Oke, tapi kalau misalkan aku boleh tahu nih Kak, Mm-mm. misalkan ada case pekerjanya yang mungkin kurang jujur, langsung Mm-mm. di-cut atau tetap dilanjut sebagai keluarga nih? Enggak sih, kalau saya kemarin ada sih Kak untuk Oh, ada ya pengalaman, pasti. heeh, untuk yang maaf ya, maksudnya ini usaha saya kan ini yang kedua. Jadi Mm-mm. yang pertama tuh emang ada kayak gitu juga, cuman langsung cut sih Kak, nggak bisa Langsung. lagi. Kita maafin cuman nggak bisa lagi Oh, gitu. berarti emang Kak Ika ini emang basicnya udah itu ya udah punya usaha banyak ya berarti ya. Oh, enggak Berarti sih, udah nggak banyak sih, oh baru berarti dua. punya tapi pengalaman punya usaha dong Oh pasti. ya, pengalaman iya, Oh, alhamdulillah ya. tapi dari Mm-mm. pengalaman-pengalaman itu jadi bisa itu ya bisa ngatur gimana sih strategi buat cari karyawan yang Mm-mm. bagus ya. Iya betul. Betul, betul. Oke nih untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Mm-mm. Kita kan di event Solo Bridge ya. Iya. Kesan pesannya gimana sih sama acara ini? Kesan-kesannya sejauh ini sih banyak ilmu yang Ya ilmu didapat, ya. iya. Salah satunya apa nih? Salah satunya ya kita gimana ngembangin bisnis, nggak cuman dari apa ya, pikir duniawi aja tuh enggak gitu loh Kak ya. Untuk Mbak Oke. Aira kemarin tuh kayak berkesan gitu, maksudnya tuh kayak gini, setelah setelah event itu, setelah Mm-mm. acara itu tuh kita tuh setelah acara itu enggak ya, kita masih berlanjut ya, maksudnya Kita masih setelah lanjut nih. setelah mentoring ya, Heeh. mentoring itu tuh kita tuh lebih banyak ilmunya dapet, ilmu bisnisnya dapet, ilmu apa namanya, religinya Mm-mm. dapet, jadi tuh asik juga Sip. gitu loh Kak, karena masih muda-muda juga kan mentoringnya, udah semuanya masih sukses-sukses semua, kita banyak Oke. sih ilmunya yang didapat dari sini, dan makasih banget. Makasih banget, seneng juga. Oke, tapi next next mau ikut lagi nggak? Mau dong, mau dong. Mau. Tapi jadi emang gitu ya kan. Jadi kalau Heeh. misalkan kita punya usaha tuh kita nggak bisa fokus di dunia aja gitu. Yes, Kita betul. harus fokus ke akhirat juga kan. Iya. Harus ke religi juga. Mm-mm, mm-mm. Karena itu bisa ngabarin kita buat usaha kita lebih bagus lagi. Iya betul. Oke, oke nih, Kak Ika aku mau tanya sedikit nih. Kalau misalkan kesan pesannya dalam membangun usaha Sadasa Mm-mm. ini gimana nih? Karena kan aku lihat ini tuh usaha baru ya kan. Mm-mm. Tapi kok udah bagus banget. Apakah emang ada kesan yang emangnya niat banget bikin usaha ini atau cuma iseng gitu? Kalau bikin usaha sih niat sih iya Niat Kak, kan? niat niat iya dong. Kalau nggak mungkin dong kita bikin usaha tapi kita nggak niat. Kan lucu ya, Tapi ada maksudnya. loh Kak, ada yang Mm-mm. kayak misalkan dia bikin basreng, aku juga mau bikin Oh basreng juga. ikut-ikutan Oh ikut maksudnya. ikutan. Kalau ikut-ikutan enggak sih Kak, Enggak karena kan? berawal dari hobi aja sih, dari hobi Oke kita tuh oke oke. belanja, I lihat see I barang see. yang lucu-lucu kayak gitu kan. Terus untuk kaos ini karena kita lebih ke budaya kan, jadi Oke. kayak oh Solo nih apa nih oleh-oleh yang di Solo yang belum ada, misal oh mungkin sudah ada tapi belum banyak, Ah betul seperti itu betul sih betul. Kak. Kita cari ininya sih untuk packagingnya juga, oh coba deh kita bikin yang agak-agak gimana ya, luxury gitu loh, maksudnya agak-agak bagusan gimana Oh, ya, selama ini kita tuh kayak
lebih ke situ sih Kak, soalnya saya juga senang traveling juga. Jadi, Waduh, jadi lengkap nih gimana ya, paketnya. apa namanya, apa namanya, sering ke toko oleh-oleh tuh, ya gitu-gitu doang gitu loh Kak. Jadi Nah kita mau terinspirasi bikinnya, juga ya. dari Solo tuh kita gimana caranya mau bikin yang beda Beda, aja oke. gitu, dan bisa di beli secara online Oke, juga. nangkap. Jadi Gitu. jadi kita tuh dapat research market itu Mm-mm. di mana aja berarti Di ya. mana aja. Dari kita main, dari kita Yes. lagi scroll Iya, media betul. sosial tuh ternyata bisa dapet juga. Heeh. Oke, terakhir nih Kak. Untuk sarannya buat Solo Bridge ke depannya tuh gimana? Sama Blitz lebih banyakin event aja sih. Lebih banyak ngundang Kak Ika juga ya pasti. Oh iya betul. Itu alhamdulillah ya kita masuk kurasinya yang kemarin itu alhamdulillah, oh iya ini ternyata tuh acaranya tuh seneng, asik juga, iya, terus banyak ilmunya juga, iya, mentoringnya juga seneng sih Kak. Ramah juga ya pasti Iya, ya. ramah juga. Terus tempatnya juga nyaman banget, yang teknologinya wow. Wow ya. Wow. Oke, terakhir dari Kak Ika, kasih closing statement buat Gen Z. Tahu ya, Oh generasi iya, Z oke. tentang, Tahu. karena kan gini loh. Aku tuh lihat dari teman-teman aku Gen Z tuh pengennya tuh jadi korporat banget gitu. Dia pengennya kerja, aku harus kerja di kantor. Kalau misalkan aku nggak kerja di sini, dia kerja dapat di bawahnya, dia tuh nggak mau tuh. Nah, sebagai kakak yang udah punya usaha gede, maksudnya pas gede ini dalam arti usahanya besar dan bisa dapat usaha yang luar biasa ini, untuk teman-teman tuh gimana tuh buat anak-anak yang muda biar mau usaha deh. Oh gitu ya. Biar mau bangun usaha, jangan jadi pegawai kantor terus gitu. Oh gitu ya. Jadi harus pengusaha gitu. Gimana sih caranya supaya ada minatnya gitu ya? Betul. Nah, untuk kalau saya sih lebih ke ini sih Kak. Saya seneng ya kayak kita ngobrol sama anak-anak muda, sama yang baru fresh kan, apa namanya, ilmunya masih fresh juga. Kalau saran saya sih lebih ke ini sih Kak. Jangan berputus asa kalau kita tuh usaha tuh ada jatuh bangunnya, harus fighting kayak gitu loh Kak. Harus mau mencoba juga, harus mau melihat peluang juga, iya. Terus apalagi ya, udah sih lihat peluang dan berusaha aja sih Kak. Mencoba itu nggak salah ya, konsisten juga, iya. Ngikutin perkembangan zaman, dah itu aja sih. Betul banget. Oke Kak, mungkin itu aja nih dari kita podcast pada pagi hari ini. Terima kasih banget atas waktunya. Luar biasa banget. Kak Ika nih fighter woman ya, perempuan tapi usahanya luar biasa banget, punya pekerja yang luar biasa juga, jujur ya pasti ya. Semua kita tim alhamdulillah teamworknya bagus ya. Oke, aku doain dari acara Solo Bridge ini, usaha dari Sadasa ya, Sadasa ini bisa lebih naik lagi nantinya, malah siapa tahu menjadi pembicara selanjutnya. Amin. Oke Kak Ika, mungkin cukup itu aja. Terima kasih dari aku sebagai moderator di kegiatan podcast ini. Oke, thank you. Sama-sama. Sukses terus ya. Oke.